Pernyataan Jokowi kepada barisan relawannya untuk mendukung penuh keberlanjutan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama 2 periode hingga tahun 2034 adalah anomali politik yang tak terhindarkan untuk dianalisis secara kritis. Tindakan ini, yang disampaikan di tengah euforia awal periode pemerintahan baru dan sebelum 1 tahun kepemimpinan berjalan, melampaui batas etika kenegarawanan dan memicu kecurigaan bahwa motif utama bukanlah semata-mata keberlanjutan pembangunan, melainkan strategi pengamanan diri dan pelanggengan kekuasaan jangka panjang. Yang paling kuat menyimpulkan bahwa dorongan 2 periode ini berfungsi sebagai polis asuransi politik bagi Jokowi pasca lengser, dengan memastikan kekuasaan tetap dipegang oleh aliansi yang loyal, yang secara familial terkait langsung dengannya. Jokowi berusaha menetralkan berbagai risiko yang berpotensi menjadi jerat hukum dan politik di masa depan. Meskipun telah berulang kali dibantah oleh pihak terkait seperti Universitas Gadjah Mada, UGM, dan aparat penegak hukum, isu mengenai keabsahan ijazah Jokowi telah menjadi senjata politik yang persisten bagi kelompok oposisi. Kekuatan politik pasca kekuasaan yang terjamin hingga 2034 diyakini akan meredam secara efektif setiap upaya hukum yang serius, investigasi lanjutan, atau tuntutan politik yang bisa muncul terkait dugaan kontroversial ini. Isu ini, yang sengaja terus dipelihara, mendadak kehilangan daya ungkitnya di bawah payung impunity yang dijanjikan oleh kekuasaan yang berkelanjutan. Fokus utama pengamanan adalah pada Proyek Strategis Nasional, PSN, yang rawan masalah pembiayaan dan efisiensi. Proyek-proyek yang digagas di era Jokowi kini mulai disorot karena potensi kerugian negara dan dugaan markup. Proyek ambisius ini telah menimbulkan pembengkakan biaya, cost overrun, yang signifikan, memaksa penggunaan dana BUMN, dan memunculkan kekhawatiran penggunaan APBN. Pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas keputusan awal proyek ini akan sulit diungkap tuntas jika pemerintahan yang loyal tetap berkuasa. Terdapat puluhan PSN yang belum rampung atau menimbulkan sengketa lahan besar. Komitmen 2 periode adalah janji bahwa pemerintahan penerus tidak akan melakukan audit mendalam atau investigasi yang jujur atas dugaan maladministrasi atau penyalahgunaan anggaran yang mungkin terjadi di balik proyek-proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat bergantung pada komitmen politik dan pendanaan jangka panjang. Dukungan 2 periode adalah garansi bahwa proyek legasi terbesarnya ini akan diselesaikan tanpa revisi fundamental yang bisa mengurangi peran politik Jokowi sebagai bapak pembangunan. Tindakan Jokowi ini secara langsung merusak norma-norma politik yang sehat, mengubah esensi demokrasi menjadi pertarungan kepentingan pribadi dan keluarga. Seorang presiden seharusnya menjadi kustodian penjaga netralitas, dengan secara eksplisit mengarahkan dukungan untuk pemilu 2029 pada tahun 2025, Jokowi telah membajak momentum evaluasi kinerja yang seharusnya menjadi hak prerogatif rakyat. Hal ini mengisyaratkan bahwa proses politik dan hasil pemilu telah diatur dan dipesan jauh hari, melumpuhkan prinsip kompetisi yang adil. Keterlibatan Gibran sebagai wakil presiden yang kini diikuti oleh desakan 2 periode, mengukuhkan narasi politik dinasti yang dibangun secara sistematis. Ini adalah upaya final untuk memastikan Gibran tidak hanya sekadar bertahan, tetapi dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan, menggantikan sistem meritokrasi dengan sistem pewarisan kekuasaan. Arahan ini mengirimkan sinyal kepada elit dan calon pemimpin alternatif bahwa peta jalan politik telah diputuskan. Ini mencekik regenerasi politik dan memaksa para elit untuk bergabung dalam gerbong kekuasaan yang terjamin atau menjadi oposisi abadi yang dimarginalkan.
Kekuasaan yang terjamin dan terkonsolidasi selama 10 tahun berisiko besar melahirkan otoritarianisme terselubung yang melemahkan pengawasan. Dengan dukungan politik yang sudah dijamin hingga 2034, pemerintahan Prabowo Gibran mungkin merasa kebal terhadap kritik keras dari parlemen dan lembaga non-pemerintah karena risiko kekalahan elektoral di masa depan sudah dimitigasi sejak awal. Energi politik nasional akan terus tersedot pada manuver dan negosiasi elit terkait 2029, mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak rakyat, seperti perbaikan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dorongan Jokowi untuk mendukung 2 periode bagi Prabowo Gibran adalah sebuah tindakan politik yang self-serving dan memiliki motif ganda, mengamankan warisan pembangunan legasi, dan, yang lebih penting, mengamankan dirinya sendiri dan keluarganya dari potensi risiko hukum dan politik pasca kekuasaan. Ini adalah puncak dari politik transaksional yang secara fundamental merusak etika kenegarawanan, mengikis norma demokrasi, dan menempatkan kepentingan pribadi keluarga di atas prinsip-prinsip tata kelola negara yang bersih, kompetitif, dan akuntabel. Ini merupakan lonceng bahaya bagi kemunduran demokrasi yang perlu direspons secara tegas oleh semua elemen masyarakat sipil dan politik. Ada 2 hal ya. Pertama, bahwa yang tidak bisa dimungkiri adalah penguasa yang tidak berkuasa lagi, kekuasaan itu makin lama akan makin surut. Itu tidak bisa dimungkiri, itu kan sudah hukum alam. Maka kita lihat reshuffle misalnya, walaupun reshuffle tersebut ada kontroversinya misalnya, setelah dicopot diangkat lagi jadi komisaris misalnya. Hari ini berkunjung ke Solo misalnya untuk melapor dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa Prabowo sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan pergeseran-pergeseran. Yang paling kentara adalah bagaimana pengelolaan dan penguasaan BUMN di situ. Karena itulah yang namanya pundi-pundi uang negara. Jadi dia tidak ingin lagi ada dualisme, ya kan? Dualisme pengaruh. Dia pengen satu pintu, dan itu adalah dana antara BUMN. Saya bayangkan nanti jangan-jangan Kementerian BUMN dibubarkan, jangan-jangan cuma ada dana antara saja. Nah, di sisi lain Jokowi tentu melihat ini. Kalau dia tidak perintahkan relawannya dari awal-awal untuk konsolidatif, jangan-jangan bubar satu demi satu kan. Kan kita juga lucu mengatakan, kok ada relawan Jokowi, padahal sudah 2 periode tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan juga wakil presiden karena dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi kan. Jadi buat apa lagi ada relawan seperti itu? Maka saya mengatakan dia sedang memegang relawannya dan sedang berusaha tetap memegang Prabowo agar masa depan politiknya itu masih cerah. Tetapi persoalannya adalah kalau misalnya kasus ijazah terungkap misalnya, kemudian termasuk juga kasus ijazah Gibran terungkap, maka saya mengatakan ya endgame bagi Jokowi dan katakanlah dinasti politiknya. Dan itu saya kira akan mengubah konstelasi politik. Nah, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa Bang Adian?
nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR, isu pembubaran DPR kira-kira seperti itu. Nah kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih kira-kira seperti itu. Nah kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak. Terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya.